Bandingkan dirimu dengan siapa dirimu kemarin, bukan dengan siapa orang lain hari ini. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Untuk memahami seluruh alur cerita dalam film ini, saya sarankan untuk terlebih dulu menonton season 1 dan season 2-nya yang saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya yang berjudul Setelah mengalami luka tembak yang parah, Bas dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Sementara itu, Janine masih mendekam di penjara. Pop sendiri sibuk mengurus Lena, sedangkan Craig sudah berada di Tijuana bersama doinya Ren. Detektif Pierce dan tim kepolisian melakukan olah TKP. Hanya Pierce yang mengenali korban dan juga ibunya. Singkat cerita, polisi memberi kabar duka kepada Pop terkait penembakan yang menimpa Bas. Pop segera menjemput J yang sedang berlari pagi mengatakan bahwa Bas telah tewas. Mereka tidak tahu siapa pelakunya. Darren ditugaskan Pop untuk segera memanggil Craig kembali pulang. Janine terkejut setelah mendapat informasi dari detektif bahwa Bas telah meninggal dunia. Meski Bas anak pungutnya, tapi Janine tetap menyayanginya. Mereka bertanya tentang wanita yang berada satu mobil dengan Bas. Ataukah Janine pura-pura menangis? Semuanya masih menjadi teka-teki. 3 orang Meksiko datang ke rumah barunya Bas tapi menemukan dindingnya sudah dibobol. Pop menyuruh Darren dan J mempersiapkan senjata untuk balas dendam. Tapi mereka bingung siapa sasarannya karena pelakunya masih belum jelas. Harusnya mereka mencari Lucy terlebih dulu. Darren mengusulkan mempersiapkan pemakaman untuk Bas. Ternyata orang Meksiko yang datang ke rumah Bas disuruh oleh Janine. Tidak ditemukan apa-apa karena ada orang lain yang lebih dulu mengambilnya. Pop datang ke TKP, sedangkan Jack pergi ke penjara untuk menemui neneknya. Mengatakan bahwa Bas adalah ayahnya. Jack mengaku tidak tahu tentang uang yang dirampok Bas darinya telah hilang. Pop tidak kuasa untuk mengatakan kepada Lena bahwa ayahnya telah meninggal. Pulang ke rumah, Lucy sudah menunggu. Dia pura-pura menangis setelah mengetahui Bas meninggal dunia. Dia mengaku terpaksa meninggalkan Bas di sana karena polisi datang. Ternyata Lena mendengar ayahnya telah meninggal. Craig yang berada di Meksiko akhirnya membaca pesan bahwa Bas telah tiada. Pop membekap si J untuk memburu mereka yang telah membunuh adiknya itu. Entah Lucy atau ibunya sendiri termasuk J yang masuk ke dalam daftar orang yang dia curigai. Kembali ke rumah, Craig merasa tidak percaya, ingin tahu siapa pelakunya. Detektif Pierce kembali menawarkan kepada Janine untuk menyerahkan anak-anaknya menjalani hukuman sesuai kejahatan mereka. Kecuali J akan diberi peluang karena dia masih muda. Atau mereka semua akan berakhir seperti Bas di dalam peti mati. J membayar orang Meksiko untuk melakukan sebuah pekerjaan, tapi belum jelas apa perintahnya. Pop dan keluarganya termasuk orang-orang yang dekat dengan Bas melempar bunga di tengah laut sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Bas. Diperlihatkan aksi dari para perampok yang mencuri 3 mobil mewah. Apakah mereka ini keluarga Cody? Ternyata salah satu pelakunya adalah Darren yang tampil beda dengan rambut pendek. Tapi 3 temannya ini orang baru, bukan saudaranya. Sementara itu, terlihat J sedang sibuk mengatur buku keuangan neneknya. Dari urusan token listrik, pajak, hingga pencucian uang menjadi tanggung jawabnya. Keesokan harinya, pengacara neneknya datang karena beberapa tagihan muncul. Dari pengacara pembela bernama Godwin hingga puluhan tagihan lainnya, tapi J tidak bisa membayar itu semua. Jika arus kasnya tidak berjalan dengan lancar, polisi akan curiga Janine telah melakukan tindakan pencucian uang. Termasuk jika J menjual salah satu apartemennya. Lucy memberikan berkas yang berisi hasil penyelidikan polisi terkait kasus pembunuhan terhadap Bas.
Semuanya masih menjadi misteri karena tidak ada jejak pelaku ataupun kamera CCTV. Ditanya tentang kemungkinan krunya Javi, dia hanya mengatakan salah satunya di penjara karena pelanggaran bebas bersyarat, dan 2 lainnya di Arizona saat kejadian. Menurut Lucy, hanya Janine yang dicurigai telah membunuh kekasihnya itu. Kembali ke penjara, Smurt Janine dihampiri seorang wanita bernama Alvarez yang mengaku punya bisnis sebelum dia dijebloskan ke dalam penjara. Dan karena itu, dia berniat untuk meminta bantuan anak-anaknya. Darren terkejut setelah mendapat informasi salah satu krunya yang bernama Sully ditangkap polisi. Tapi mereka tidak tahu alasannya. Disinilah Darren khawatir Sully akan buka mulut terkait dengan perampokan mobil yang mereka lakukan. Craig yang sedang menggelar pesta di rumahnya di Meksiko bersama Ren menciduk bocah masuk ke dalam kamarnya. Sebagai bentuk pelajaran, Craig melemparkan bocah ini ke dalam kolam. Singkat cerita, Darren membebaskan Sully dengan uang jaminan. Sully meminta maaf, tapi dia yakinkan ini hanya masalah perkelahian di dalam bar. Darren yang terlanjur marah tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Jay datang ke penjara mendapat tugas dari neneknya untuk membayar hutang kepada geng Meksiko Trujillo dan pengacara Godwin agar sidangnya cepat digelar. Jadi geng Trujillo ini yang melindungi Janine selama di penjara. Karena simpanan Janine sudah menipis dan paman-pamannya tidak mau membantu, Jay disuruh menggunakan uang tabungan pribadinya karena Janine yakin Jay memilikinya. Kembali ke Darren yang memberi peringatan keras kepada Sully. Jika dia membocorkan perampokan mobilnya kepada polisi, maka peluru selanjutnya tidak akan meleset. Jay pergi bersama anggota Trujillo bernama Mia yang menagih hutang neneknya. Mia sendiri adalah keponakan dari bos geng Trujillo yang bernama Pete Trujillo. Jika Janine tidak segera membayar Godwin, Morgan khawatir detektif Pierce akan menyeret kasusnya dengan undang-undang RICO. Jika itu terjadi, hukumannya akan jauh lebih besar sebagai pimpinan organisasi kriminal. Craig dikejutkan dengan kemunculan beberapa orang Meksiko yang merasa terganggu dengan pesta yang digelar di rumah ini setiap malam. Dan ternyata dia adalah orang tua dari si bocah yang diceburkannya ke dalam kolam. Alhasil, ini yang Craig terima. Jay mengajak Mia ke rumah teman ibunya. Disinilah Jay mengambil uang simpanan yang disembunyikan di dalam toiletnya. Mia mulai menyukai Jay, apalagi setelah tetangganya ini mengira Mia sebagai Nikki. Setelah Jay menyerahkan uangnya, Mia bertanya siapakah Nikki. Dan setelah itu mereka pun celepot. Pop marah besar kepada Darren karena melancarkan aksi perampokan mobil dengan kru lain tanpa sepengetahuannya. Di waktu yang sama, Jay membeberkan masalah besar terkait dengan ancaman rumah dan seluruh aset milik mereka semua terancam lenyap jika tidak ada aliran uang yang masuk dalam beberapa hari. Karena Pop dan Darren tidak lagi memiliki simpanan uang, itu artinya mereka harus kembali merampok. Tiba-tiba, Craig datang dalam keadaan babak belur. Dia mengaku semua barangnya dicuri. Sempurna sudah masalah yang dihadapi keluarga perampok ini. Film kembali mundur ketika Bas ditembak mati orang tidak dikenal. Dan ternyata pelakunya adalah si Mia, keponakan Pete Trujillo, bosnya geng Meksiko. Apakah pembunuhan itu atas perintah Janine? Kembali ke penjara, Alvarez membeberkan rencana perampokannya kepada Janine tentang orang Vietnam yang memiliki apotek narkoboy di National City. Menyebutnya sebagai tambang emas sesuai hasil pengintaian mantannya. Rata-rata menghasilkan $100.000 per minggunya. Karena ini adalah idenya, Alvarez hanya akan memberinya jatah 35%. Singkat cerita, Jay ditugaskan neneknya untuk mengecek lokasi tersebut. Mia kembali menagih janjinya Jay untuk membayar tagihan uang keamanan neneknya. Karena Jay belum memiliki uangnya, dia harus datang ke rumah Mia. Bisa kita tebak apa yang diinginkan gadis ini, guys. Perlu uang untuk membeli narkoboy, Craig mencari simpanan di berbagai sudut rumah, namun tidak dia temukan karena Jay menggunakannya untuk membenahi keuangan Janine. Dengan berkas kepolisian yang dia dapatkan dari Lucy, Pop menyelidiki sendiri kasus kematian Bas, terutama untuk memburu pelakunya.
Tidak peka keuangan J sedang korat-karet, Nicky memperbolehkan teman-temannya untuk datang ke rumah J nanti malam untuk berpesta. Sementara itu, J mengajak Pop untuk merampok di apotek narkoboy seperti yang direncanakan Janine. Craig menagih hutang kepada teman lamanya sejumlah $600. Tiba-tiba dia kabur lalu dikejarnya hingga ini yang terjadi. Karena bahunya terkilir, Darren mencoba membantunya, namun dia tetap harus dibawa ke rumah sakit. J membeberkan situasi di dalam apotek narkoboy yang dijaga 2 orang bersenjata dengan pintu besi di antara ruang depan dan belakang, yang berisi brankas dan obat-obat terlarang. Selain itu, terdapat banyak kamera keamanan. Jika pintu belakang diledakkan, Pop yakin itu akan memicu alarm karena di sebelah apotek tersebut ada bank. Karena rencananya benar-benar harus matang, Pop menyuruh J memastikan apakah ada ruang bawah tanah atau tidak. Karena rumitnya perampokan apotek tersebut, Janine memutuskan untuk membagi rata hasilnya dengan si Alvarez. J diajak oleh Mia ke markas Trujillo untuk menemui pamannya. Bos gangster ini sempat memasang wajah serius, namun ternyata dia lebay. Mia pun menggusur J ke ruangan bawah dan setelah itu mereka pun celepot. Sementara itu, Nicky yang bermaksud ngutang kepada pengedar narkoboy dipaksa untuk memuaskannya terlebih dulu. Terlihat Janine menerima sesuatu dari napi kulit hitam. J datang untuk menjemput Nicky. Karena pengedar ini macam-macam, ternyata Mia yang menghajarnya. Pop memaksa Darren untuk ikut dalam rencana perampokan yang akan dilakukannya dengan J dan juga Craig. J kembali mendapat masalah karena Mia ingin tinggal juga bersamanya. Padahal dia juga masih berhubungan dengan Nicky. Ternyata Janine menjebak Alvarez dengan narkoboy yang ditemukan di dalam selnya. Alhasil dia dipindahkan ke sel isolasi. Dan Pop memutuskan untuk membakar mobil milik Bas. Janine yang ditemani pengacara Godwin marah kepada penyidik karena sampai saat ini dia belum mendapat laporan balistik dari peluru yang ditemukan di jasadnya Javi. Mereka menekan polisi dan jaksa untuk segera menggelar sidang atau bebaskan Janine dari penjara. Karena Mia tinggal bersama mereka, Nicky mulai curiga apa yang dilakukan wanita itu. Dia cemburu meskipun J mengatakan dia anggota geng Trujillo yang melindungi neneknya di dalam penjara. Detektif Pierce harus mencari bukti lain untuk menahan Janine karena peluru yang ditembakkan ke jasadnya Javi tidak bisa menjatuhkan ratu perampok itu. Pop membahas rencana perampokan apotek narkoboy itu dengan J dan yang lainnya. Karena melihat ada wanita lain menginap di rumah ini, J beralasan dia hanya temannya. Pop memastikan J sudah tahu dengan tugasnya karena tidak boleh ada yang salah. Sementara itu, diam-diam Nicky melihat isi tasnya si Mia saat dia di kamar mandi. Singkatnya, Pop dan yang lainnya berangkat menuju lokasi target. Pop lebih dulu masuk melalui saluran ventilasi, memastikan ruangan belakang aman karena 2 orang Vietnam itu sedang di depan. Sedangkan Darren menghubungi polisi pura-pura melihat seseorang mencurigakan masuk ke dalam bank membawa pistol. Setelah itu, Darren sengaja menabrakkan mobilnya untuk mengalihkan perhatian polisi di sana. Saat itulah, Pop mengganjal pintu belakang agar 2 pengedar narkoboy ini tidak bisa masuk. Lantainya pun dibobol dari ruang bawah tanah. Sementara itu, Craig membobol pintu besinya lalu menarik brankas besar itu dengan alat berat. Dalam waktu singkat, para perampok ini berhasil menyelesaikan misinya. Detektif Pierce yang datang ke TKP curiga dengan apotek di seberang jalan itu. Selain si nenek, dia hanya melihat pria tua di ruangan belakang. Tapi Pierce mengetahui betul keluarga Cody telah merampok toko obat terlarang ini. Kembali ke Pop dan tim yang berhasil menjebol brankasnya. Tercatat hampir $100.000 ada dalam brankas tersebut. Tapi 86.000-nya untuk menyelesaikan masalah keuangan Janine. Sisanya mereka bagi rata. Pop dan adik-adiknya menciduk mobil yang membuntuti mereka. Dan ternyata pria ini bernama Billy, ayahnya Darren. Billy mengaku datang untuk melihat Darren setelah dia mendengar Janine di penjara.
Dianggap orang brengsek, Pop menyuruh Craig dan J mengusirnya seperti yang pernah dilakukan Janine. Di pagi hari, Pop marah kepada Craig karena si Billy belum juga pergi dari rumah ini. Pop lalu menggeledah mobilnya. Janine menugaskan J untuk bertemu dengan pengacaranya. Dia terkejut setelah mengetahui Billy datang ke rumahnya. Janine yang terkejut menyuruh J untuk segera mengusir serigala itu. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi kebencian Janine kepada ayahnya Darren? Perilaku menyebalkan diperlihatkan si Billy yang tidak mau pergi dari rumah ini meskipun Pop sudah mengusirnya. Dia beralasan hanya ingin mengenal Darren, padahal anaknya itu sangat benci kepada si Billy. Nikki berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan J, namun ternyata dia sudah dekat dengan si Mia. Dari uang hasil perampokan itu, J gunakan seolah-olah untuk membayar sewa dan membeli banyak wesel, padahal sedang mencuci uang agar tidak terdeteksi oleh polisi. Namun ternyata aktivitas J diintai oleh detektif Pierce. Let's do it. Mia menemukan Nikki sedang melamun. Hatinya hancur, tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Pop berbaik hati akan mengantarkan Mia yang mengaku akan pergi bekerja. Padahal Pop ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan Mia di rumah ini. Pop menyuruh Mia untuk mencari tempat tinggal yang lain, tapi sepertinya Mia tidak mengindahkannya. Pop belum tahu bahwa wanita ini telah membunuh Buzz, adik yang paling peduli kepadanya. Craig yang sedang kepepet uang bermaksud meminjam $5.000 dari Billy, tapi dia tidak memilikinya. Janine kembali dipanggil oleh Pierce yang sudah mengetahui aktivitas pencucian uang yang dilakukan J dengan cara lama membeli puluhan wesel. Giliran Darren yang meminta bantuan J untuk mengurus keuangan barnya karena dia mendapat masalah dari petugas pajak. Tiba-tiba J dipanggil neneknya untuk segera datang ke penjara. Craig akhirnya datang ke penjara untuk minta bantuan ibunya. Ternyata selama 2 tahun Janine membayar uang ganti rugi terhadap korban kecelakaan yang dilakukan Craig saat mengonsumsi narkoboy. Inilah yang tidak diketahui Craig betapa ibunya yang dianggap jahat tetap melindungi anak-anaknya. Ini juga salah satu alasan Janine memilih J sebagai pemegang hak kuasanya. Merasa tidak dihargai lagi oleh J, akhirnya Nikki memutuskan untuk pergi dari rumah ini menyusul ayahnya yang dinas di luar kota. Giliran J yang datang ke penjara ditugaskan neneknya untuk memberikan $5.000 kepada Craig. Selain itu, Janine menyuruh J untuk berhati-hati karena setiap gerak-geriknya diawasi oleh polisi. Billy coba membujuk Darren agar mau menerima dia sebagai ayahnya. Kala itu, dia hadir dalam kehidupan Janine yang saat itu berstatus janda beranak 3, Pop, Julia, dan Craig. Dia juga mempengaruhi Darren yang seharusnya memimpin, bukan J yang hanya sebatas cucunya Janine. J mendatangi satu persatu penyewa rumah untuk mengaku membayar uang sewanya sejumlah $2.600 jika ada polisi yang bertanya. Padahal aslinya hanya beberapa ratus dolar saja. Setelah membeli tiket, Nikki menghubungi ayahnya dan ternyata Paul menolak menerima Nikki di rumahnya. Masalah muncul ketika penyewa yang sudah pikun ini bersikeras mengaku hanya membayar uang sewanya $175. Dia tidak mengerti dengan maksud J. Pop datang ke penjara untuk bertanya kepada salah satu senior dari geng Meksiko kenapa Mia tinggal di rumahnya. Dia mengatakan Mia tidak bekerja kepadanya. Yang pasti Pop harus berhati-hati karena anak itu sangat berbahaya. J terpaksa membawa emak-emak ini dan mobilnya untuk minta bantuan Darren. Apakah mereka akan menghabisinya? Craig akhirnya mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk membayar hutangnya kepada si pengedar. Darren dan J akhirnya meninggalkan si emak di tepi jalan daripada menimbulkan masalah. Nikki akhirnya kembali ke rumah J. Dia sempat melihat Billy menggunakan narkoboy jarum suntik. Apakah Nikki kepikiran untuk melakukan hal yang sama karena itu sangat berbahaya? Pop meminta J untuk jujur karena dia mengetahui Mia dibayar oleh ibunya. Nikki minta maaf kepada J, berharap bisa memperbaiki kembali hubungan mereka karena dia sadar J punya tanggung jawab besar dari neneknya. Pacarnya si Billy sampai mau memberikan uang kepada J asalkan diizinkan tidur di dalam rumah.
Namun Jay menolaknya sebelum ada persetujuan dari Janine. Janine Smooth Cody, si ratu perampokan, bermain kartu dengan geng Meksiko di dalam penjara. Dia kesal karena Garcia terlalu banyak bicara. Jika Nikki yang mengejar Jay, di sini terlihat Jay yang kepincut oleh Mia yang tidak mau melanjutkan hubungannya selama Nikki ada di rumah Janine. Darren dan Craig terlibat perseteruan dengan 5 peselancar lainnya yang mau mengepung mereka. Kembali ke penjara, mendapat informasi dari pengacaranya bahwa laporan balistik menyebut peluru itu ditembakkan kepada jasad korban yang sudah meninggal. Tapi ada temuan baru yang bisa jadi masalah besar, bahwa ada saksi yang menyebut Janine telah merencanakan pembunuhan Jeffy. Sebelum pulang, Craig sengaja melindas papan seluncur mereka. Tiba-tiba, Jay mendapat pesan dari neneknya untuk datang ke penjara sekarang juga. Jay ditugaskan neneknya untuk pergi ke gurun pasir, markas gangster anak buahnya Javi, untuk mencari beberapa orang yang dia tulis namanya. Cari tahu dan beritahukan kondisi Janine saat ini. Jay sempat menolak karena mereka yang telah memukulinya saat itu. Tapi neneknya ini bersikeras menugaskan Jay untuk segera pergi. Billy mengajak Darren melihat gudang ganjo untuk mengajaknya merampok mobil van berlapis baja yang membawa uang hasil penjualan mereka. Billy tahu betul karena dia pernah bekerja di tempat ini. Kembali pulang, Jay curhat kepada Nikki karena merasa menyesal telah menelepon neneknya setelah ibunya meninggal. Kini dia merasa terjebak dalam keluarga kriminal ini yang tidak habis-habisnya menimbulkan masalah. Jika Jay sudah tidak sanggup lagi, Nikki mengajaknya untuk kabur saja. Dan setelah itu mereka pun celepot. Craig mengajak semua saudaranya untuk menghajar beberapa orang. Mereka adalah para peselancar itu yang menyebut keluarga Cody sudah lemah dan tidak punya taring lagi. Meski mereka 5-6 orang, itu tidak menjadi masalah. Pop memilih jadi supir mereka karena harus menjaga Lena. Singkat cerita, ketiganya mulai beraksi. Mereka dihajar habis-habisan dan diberi peringatan agar tidak macam-macam kepada rajanya para binatang. Uang milik mereka tak luput untuk dirampok. Dalam kondisi teler, Nikki tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Sementara itu, Jay dan yang lainnya masih berkumpul di lokasi lain. Karena dompet mereka makin menipis, Darren punya rencana untuk merampok gudangnya Ganjo. Kembali ke rumah, Jay menemukan Nikki berlumuran darah. Nikki segera dilarikan ke rumah sakit, namun meninggalkannya di depan UGD. Jay sibuk membersihkan darah yang berceceran di garasi. Sedangkan Darren dan yang lainnya mulai mengintai pergerakan mobil lapis baja pembawa uang. Tiba-tiba Paul datang untuk mengambil barang pribadi Nikki dan memarahi Jay. Saat ini, Nikki sendiri sedang berjuang hidup di UGD, ditambah lagi tim dokter menemukan kandungan narkoboy di dalam tubuhnya. Lalu muncullah Mia memegang pistol karena mendengar keributan. Jay yang sama-sama kesal mengusir Mia karena dianggap ikut campur. Kembali ke Darren dan tim yang membuntuti mobil lapis baja hingga ke landasan pesawat. Jika tidak ada rute aman untuk mencegat mobil lapis bajanya, opsi keduanya merampok berangkas yang ada di dalam pabrik ganjo itu. Mereka menghitung setidaknya $600.000 di dalam pesawat itu. Pop sebenarnya tidak setuju Billy yang seorang pecandu berat terlibat langsung dalam perampokan ini. Tiba-tiba Lucy menghubungi Pop untuk segera datang ke Meksiko hari ini juga karena dia mendapat informasi penting terkait kematian Bas. Jack kembali mendapat tekanan dari pengacara neneknya karena sampai saat ini dia belum pergi untuk mencari anak buahnya si Javi. Janine menolak senjata tajam yang diberikan geng Meksiko untuk melindungi dirinya dari Alvarez yang ingin menghabisinya karena esok hari dia akan mengikuti persidangan. Jay minta maaf kepada Darren karena kemarin tidak hadir dan kini dia menegaskan akan ikut dalam perampokan ini. Tiba di Meksiko, Lucy mengatakan ada tahanan yang berasal dari LA yang ditangkap karena narkoboy. Dia mengetahui tentang kasus pembunuhan yang terjadi kepada Bas. Janine mendapat masalah karena Alvarez ditempatkan satu sel dengannya. Karena membutuhkan kendaraan untuk perampokan nanti, di sini pacar si Billy yang bernama Frankie menunjukkan skillnya dalam mencuri mobil.
Singkat cerita, Pop dan Lucy datang ke penjara. Dia mengaku mendengar rumor tentang seorang wanita yang menugaskan seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi anaknya. Bukan terkait dengan geng, tapi pembunuh itu bagian dari kelompok geng Meksiko yang bermarkas di Blok 8 Street. Alasannya karena korban telah mencuri dari wanita tersebut. Disinilah Lucy dan Pop bisa menarik kesimpulan. Dalangnya tiada lain adalah Janine Smurf Cody, ibu kandungnya Pop. Ternyata penempatan Alvarez di dalam selnya Janine bagian dari rencana detektif Pierce untuk menjebaknya agar Janine membunuh psikoplok itu. Tidak ada pilihan, Janine meminta hukuman maksimal 3 tahun dan sebagai gantinya dia akan menyerahkan anaknya. Ternyata Pop tidak mau percaya begitu saja. Bisa saja tahanan itu dibayar oleh Lucy untuk menyalahkan ibunya, dan Lucy terbebas dari daftar orang yang Pop curigai. Tapi Lucy menegaskan itu salah karena dia pun ingin membalas kematian Bas. Mia kembali mengingatkan J bahwa pamannya Pete meminta bayaran 2 kali lipat karena Janine makin terancam di dalam penjara. Tapi J sudah tidak peduli karena dia tidak memiliki uangnya. Karena Mia menyukainya, dia akan memberi waktu tambahan. Setelah Ren dan Nikki, Craig berhasil menggait Frankie dengan aura kasihnya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Jack kembali datang ke penjara, tapi kali ini melihat wajah neneknya lebam. Janine marah karena cucunya ini belum melakukan tugasnya di gurun Arizona. Tapi Jack kali ini berani melawan karena hanya dia satu-satunya yang mau datang ke penjara dan peduli kepadanya. Karena Pierce hanya menjanjikan 8-10 tahun hukuman untuk Janine, akhirnya Ratu Perampokan ini memilih tarung di persidangan. Karena dia yakin Pierce tidak memiliki saksi kunci untuk menjatuhkannya. Di luar dugaan, ternyata Janine Smurf Cody dibebaskan dan kembali menghirup udara bebas. Ternyata semua tuduhan dan tuntutan terhadapnya dibatalkan. Frankie menyamar jadi supir truk yang membawa barang berbahaya. Karena baunya yang menyengat, petugas tidak mau mengecek bagian dalam truknya. Alhasil, dengan mudah dia masuk ke landasan pesawat. Setelah muatannya masuk ke dalam pesawat, Frankie langsung mengirimkan informasi kepada tim bahwa pesawatnya sudah lepas landas. Pop, Craig, dan Billy langsung bergerak mengikuti rute pesawat tersebut. Ternyata di dalam peti itu ada J dan Darren yang bersembunyi di dalamnya. Mereka keluar dari kotak tersebut lalu melumpuhkan petugasnya. Selanjutnya, mereka memaksa pilot menurunkan ketinggian pesawat hingga 3.000 meter. Keduanya langsung merampok uang yang berjumlah kurang lebih $600.000 milik Bandar Ganjo. Janine sendiri tiba di rumahnya setelah diantarkan detektif Pierce yang mengaku kalah. Di lokasi antah berantah inilah, Pop menunggu Darren dan J terjun dari pesawat. Pop ribut dengan Billy karena mengingat masa kecilnya yang tidak diperlakukan dengan baik saat Billy jadi ayah tirinya. Akhirnya, J dan Darren berhasil terjun dari atas pesawat. Keduanya berhasil mendarat meski pendaratan J tidak semulus Darren. Masalah muncul karena posisi mereka melenceng jauh dari titik penjemputan. Bukan 1 atau 2 kilometer, tapi 77 kilometer sejauh jarak dari Bandung ke Cianjur. Ditambah lagi, tidak ada sinyal ponsel di gurun tersebut. Setelah mengubur parasut, keduanya memutuskan untuk berjalan kaki. Craig dan tim melanjutkan perjalanan untuk melintasi gunung setelah melacak posisi mereka. Sementara itu, Janine yang tiba di rumah melihat Frankie sedang berjemur. Dia mengatakan Billy sedang pergi dengan anak-anaknya. Setelah berjalan cukup jauh, Darren dan J menemukan satu-satunya rumah. Frankie segera mengirim pesan kepada Billy bahwa Janine telah kembali. Mengaku tersesat ketika sedang camping, Darren bertemu dengan seorang wanita beranak 2 yang mengaku tidak memiliki ponsel, tapi dia bisa mengantarnya ke kota yang berjarak 32 km. Karena wanita ini mencium wanginya uang di dalam tas yang mereka bawa, dia meminta imbalan $10.000 atau 150 juta hanya untuk diantar ke kota sekaligus uang tutup mulut.
Pop tidak bisa menahan emosi lagi ketika si Billy membahas masa kecilnya yang buruk dengan menyebutnya sinting. Alhasil, pecandu narkoboy ini ditinggalkan di tempat yang entah di mana. Akhirnya, Craig berhasil menjemput Darren dan J di kota terdekat. Sementara itu, Billy menumpang mobil truk. Tiba di sebuah lokasi, kawanan bandit ini meninggalkan mobil curian mereka setelah dibanjur cairan pemutih. Dan setelah itu, mereka lanjutkan perjalanan pulang dengan mobil lain. Di dalam unit penyimpanan khusus ini, mereka menghitung hasil rampokannya dengan total $790.000 atau sekitar 13 miliar rupiah. Tapi uang tersebut tidak bisa mereka bagikan terlebih dulu sebelum dicuci. Datang ke bar, si Billy berharap Darren tidak lagi bergaul dengan Pop. Tapi dia terkejut karena akan mendapat bagian $100.000. Darren sendiri terkejut setelah mengetahui ibunya telah bebas. Begitupun dengan Pop, Craig, dan J yang tidak menduga Janine ada di rumah. Pop ingin tahu kenapa ibunya ini bisa bebas padahal baru 60 hari dia mendekam di dalam penjara. Janine menjawab karena tuntutannya telah dicabut. Darren sendiri ketika dihubungi Craig merasa takut karena selama ibunya di penjara dia tidak pernah mengunjunginya. Saat makan malam, Janine mengajak anak-anaknya bersulang untuk Buzz. Lantas apakah benar Janine lah yang memberi perintah kepada Mia untuk menghabisi Buzz? Janine kembali ke habitatnya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan masak untuk anak-anaknya. J minta maaf karena perkataannya saat di penjara. Tapi si nenek menyesal karena di rekeningnya cuma tersisa $2.600. Ditambah hasil perampokan kemarin tidak masuk ke rekening keluarga. Hari ini juga Janine ingin menggelar rapat dengan anak-anaknya. Bosan berselancar, Craig dan Darren kali ini adu skill menggunakan motor cross. Lucy menemui Pop karena dia mengetahui ibunya telah bebas. Jika Pop tidak mau bertindak, Lucy sendiri yang akan turun tangan. Karena J telah mengecewakan Janine, pengacara Morgan datang untuk membatalkan seluruh hak kuasa yang sebelumnya dipindah tangankan kepada J. Billy mempengaruhi Darren karena dia tidak setuju uang hasil perampokannya disimpan oleh J. Janine meminta 20% untuk biaya pencucian uang dari hasil perampokan anak-anaknya. Jadi Janine selama ini dia menggunakan rumah kontrakan dan apartemen miliknya yang disewakan untuk mencuci uang kotor. Jika mereka ingin gratis, Janine meminta anak-anaknya mendapatkan kembali uang mereka yang dirampok. Pop mempertegasnya, benarkah uang kita? Dia yakin Lucy ada di balik semua ini. Mereka terkejut karena totalnya mencapai $7 juta. Pop sempat menolak karena ibunya ini pasti akan menguasai kembali uang tersebut. Disinilah Janine menjanjikan potongan dari uang itu untuk mereka. Karena Janine sudah bebas, Mia diperintah pamannya Pete untuk menjauh dari keluarga Cody. Billy akhirnya bertemu dengan mantan istrinya. Sementara itu, anak-anak mereka membahas keinginan Janine untuk pergi ke Meksiko mendapatkan kembali uangnya yang belum tentu disembunyikan Lucy. Tidak mau mengejar Lucy, mereka hanya setuju 15% untuk jatah ibu mereka mencuci uang kotor hasil perampokan kemarin. Kembali ke bar, Darren langsung mengambil senapan. Dan ternyata salah satu temannya terluka parah ditembak saat mencuri. Karena ide perampokannya berasal dari Darren, alhasil mereka tidak bisa membawanya ke rumah sakit karena polisi akan menangkapnya. Sebelum dibawa ke Meksiko, Darren meminta bantuan temannya untuk menjaganya tetap hidup. Janine nampak kecewa setelah mengetahui dari J, anak-anaknya tidak mau mengejar Lucy. Tapi dia tersenyum setelah mengetahui hasil rampokannya hampir $3/4 juta. Akhirnya, teman Darren yang menderita luka tembak itu pergi ke Meksiko setelah lukanya diperban. Pop tidak menduga bahwa Lena akan diambil oleh Dinas Perlindungan Anak karena menganggap anak yatim piatu ini tidak aman tinggal bersamanya. Janine menemui Pete untuk menyerahkan uang pembayarannya, sekaligus uang muka untuk pergi ke Meksiko. Ini artinya Janine menugaskan geng Meksiko untuk mendapatkan kembali uangnya. Di makam yang Janine bangun untuk Buzz dan Julia, ratunya perampokan ini mengumpulkan anak dan cucu karena berharap mereka bisa bersatu kembali. Lucy dan anak buah Marco mencegat sebuah mobil khusus sapi
tapi di dalamnya ditemukan banyak orang yang diduga diperjualbelikan, termasuk narkoboy. Dia menugaskan anak buahnya untuk menghabisi supir tersebut dan hanya mengambil narkoboynya. Jay meminta bantuan Mia untuk mencari tahu apa rencana Pete dengan neneknya setelah dia mendengar Janine menelepon pamannya si Mia. Ren langsung pergi meninggalkan Craig setelah dia mengaku hamil. Billy meminta uang kepada Darren karena uang jatah perampokannya sedang dilaundry terlebih dulu. Diam-diam, Mia melihat Pete dan anak buahnya membawa persenjataan untuk misi mereka di Meksiko. Pop datang ke Dinas Perlindungan Anak untuk melihat kembali Lena. Tapi petugas keamanan langsung membawanya pergi karena tindakannya yang kasar. Tanpa sepengetahuan neneknya, Jay menemui Morgan karena dia ingin mencuci uang tanpa melibatkan Janine. Jay mendapat informasi dari Mia, pamannya pergi ke Meksiko. Billy langsung marah kepada Jay karena memaksa ingin mengambil uangnya. Pop meminta bantuan ibunya untuk mendapatkan Lena kembali. Ini yang dilakukan Pop karena Billy kembali memancing amarahnya. Malam itu juga, Billy memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Tapi Frankie menolak karena dia sudah dekat dengan Craig. Sedangkan Janine mengajak Pop melihat rumah orang tua asuhnya Lena. Billy pergi ke bar untuk menemui Darren, mengatakan kini dia akan tinggal di rumah temannya. Diam-diam, Mia melihat Janine datang ke sebuah gudang. Ternyata di sini, Marco sudah disekap oleh Pete dan anak buahnya. Dia dipaksa untuk mengatakan di mana uangnya. Karena menolak buka mulut, Janine mengoleskan selai kacang di perutnya, lalu mereka bawa puluhan ekor tikus. Darren terkejut karena isi berangkasnya sudah dikuras habis oleh ayahnya sendiri. Ternyata ketika Darren kecil, Billy menculiknya, meminta $1 juta kepada Janine jika Darren ingin dikembalikan kepadanya. Itulah watak Billy yang sebenarnya. Pop mengajak Craig ke rumah orang tua asuh Lena untuk merebutnya kembali dari mereka. Kemudian Pop dan Lena akan kabur menggunakan identitas baru. Namun Craig tidak setuju karena status Pop masih bebas bersyarat. Tiba-tiba Janine mengumpulkan seluruh anak cucunya di gudang. Pop dan yang lainnya tidak mengenal Pete yang langsung pergi setelah menerima bayaran dari Janine. Di sini dia menegaskan uang yang dicuri Lucy dari Buzz adalah milik mereka semua. Tapi lagi-lagi, Craig dan saudaranya menolak keinginan ibu mereka untuk pergi ke Meksiko. Namun tiba-tiba mereka semua terkejut setelah mengetahui Janine menyandra Marco. Marco told you he took our money? What if she doesn't, Smurf? One with a pair of balls. Craig dan Darren tidak habis pikir dengan kelakuan ibu mereka yang sudah gila. Karena Marco dan Lucy itu kartel narkoboy yang pekerjaannya menyelundupkan narkoboy. Terlanjur sudah terjebak, mau tidak mau mereka harus menyelesaikan masalah ini. Lebih dulu Jay yang dianggap tidak berbahaya ditugaskan bertemu dengan Lucy untuk menawarkan pertukaran. Lucy terkejut setelah dihubungi Janine bahwa Marco disandra olehnya. Khawatir dengan keselamatannya, Jay meminta bantuan Mia untuk mengawasinya. Mia setuju dengan bayaran $300. Sebelum pertukaran dilakukan, Pop dan adik-adiknya mempersiapkan senjata dan rompi anti peluru karena musuh yang mereka hadapi ini kartel Meksiko. Singkat cerita, Jay bertemu dengan Lucy di sebuah restoran. Ternyata Lucy mengetahui bahwa Jay membawa pengawal. Lucy coba menyadarkan Jay bahwa dia dan pamannya telah dimanfaatkan oleh neneknya. Tapi Jay hanya menjalankan perintah untuk memandunya ke lokasi pertukaran. Tiba di lokasi, Lucy dan anak buahnya menunjukkan perhiasan yang dia curi dari Buzz. Sedangkan Craig menunjukkan si Marco. Janine lantas bertanya di mana uangnya. Lucy menyuruhnya bertanya kepada anak-anaknya karena Buzz telah membagikannya kepada mereka. Koper-koper lalu diambil oleh Pop. Setelah Marco dilepaskan, ternyata dia tidak terima dan ini yang terjadi.
Lucy dan anak buahnya kabur membawa Marco yang tertembak di lehernya. Begitupun dengan Darren, namun untungnya dia menggunakan rompi anti peluru. Tanpa mereka sadari, ternyata Pop diculik oleh anak buah Lucy. Kembali ke rumah, Craig dan Darren bersikeras ingin langsung pergi menyelamatkan Pop yang dalam bahaya. Darren sampai memarahi ibunya karena jika Pop terbunuh itu karena ulahnya. Sedangkan Craig melampiaskan amarahnya kepada Jack, menyebut semua masalah yang terjadi dalam keluarga ini setelah Jack muncul. Marco yang terkena luka tembak akhirnya tewas. Apakah Lucy akan mengeksekusi mati Pop sebagai bentuk balas dendam terhadap kematian adiknya itu? Pop sudah pasrah, tapi seharusnya Lucy tidak mencuri uang ibunya. Dia juga meninggalkan Buzz sendirian hingga dia meninggal dunia. Setelah itu, Lucy menghubungi Janine untuk bertemu empat mata, mengatakan Marco sudah tewas. Setelah memberitahu anak-anaknya, Janine pergi seorang diri ke lokasi pertemuan. Tapi dia tidak tahu Pop masih hidup atau tidak. Di tempat ini, keduanya saling menyalahkan satu sama lain atas apa yang terjadi. Lagi-lagi, Janine beralasan uang yang dicuri Buzz itu untuk anak-anaknya. Sebelum mengatakan di mana Pop berada, Lucy ingin pengakuan dari ratunya bandit ini. Apakah dia yang telah membunuh Buzz? Setelah didesak, akhirnya Janine mengaku dia yang telah membunuh anak angkatnya itu. Disinilah Lucy langsung meneteskan air mata. Ternyata dugaan dia selama ini benar. Lucy memberikan kunci tempat dia menyandra Pop. Tapi dia memperingatkan jika Janine mengganggunya lagi, maka Lucy tidak segan-segan untuk menghabisinya. Pop akhirnya dijemput oleh ibunya ini lalu kembali pulang ke rumah. Pop pun tidak tahu jika dialah yang telah membunuh Buzz. Pop mendapat pesanan obat dan gas helium untuk menghabisi nyawa seseorang tanpa merasakan penderitaan. Ternyata, Pop akan menggunakan peralatan tersebut untuk menghabisi ibunya. Di pagi harinya, Craig dibuatkan sarapan plus dikasih $10.000 dari Janine seperti yang dia janjikan setelah mendapatkan kembali hartanya. Pulang ke rumah, Pop terkejut melihat kamarnya Lena sudah dikosongkan. Sementara itu, Jay yang baru saja pulang lari pagi mendapatkan bayaran yang sama. Janine lalu bertanya tentang cek yang terkait dengan tagihan lahannya. Jay beralasan sudah membayar tagihan dan menandatangani semua berkas yang diminta oleh Morgan atas perintah dirinya. Pop awalnya ingin marah kepada ibunya, tapi Janine mengatakan Lena akan pulang hari ini. Ternyata Janine akan menjadi wali utamanya Lena yang resmi sesuai hukum. Karena itu, Lena akan tinggal di rumah ini. Janine menemui pengacaranya ini karena menduga dia telah mencuri darinya ketika Janine sedang dipenjara. Tapi dengan tegas, Morgan menolak tuduhan Janine, apalagi mereka sudah berteman selama 20 tahun. Diam-diam, Jay melihat neneknya baru saja keluar dari rumah Morgan. Belum jelas siapakah yang salah, apakah Jay atau Morgan. Singkat cerita, Pop akhirnya bisa kembali bertemu dengan Lena. Jay mengancam Morgan akan menabrak jika dia tidak mau naik ke atas perahu. Kapalnya dia jalankan dalam kecepatan tinggi. Frankie mengajak Craig ke rumah konglomerat yang memiliki lukisan super mahal. Mereka berpura-pura menyukai lukisannya. Apakah keduanya berencana mencuri lukisan yang bernilai jutaan dolar itu? Ternyata Lena mengaku sudah nyaman tinggal bersama orang tua asuhnya, karena Pop selalu terlihat sedih saat bersamanya. Dibawa ke tengah lautan lepas, ternyata ini yang dilakukan Jay kepada si Morgan. You want to be able to use your hand. Apakah Jay melakukan ini atas perintah Janine ataukah untuk menutupi kesalahannya? Craig baru tahu ternyata ayahnya Frankie seorang pencuri karya seni. Dan setelah itu mereka pun celepon. Jay menunjukkan kepada Mia rumah yang baru saja dia beli. Tapi tidak satupun keluarganya yang tahu kecuali dia. Pop memutuskan untuk mengembalikan Lena kepada orang tua asuhnya.
Jika Janine tidak setuju, dia mengancam akan memberitahu adik-adiknya bahwa Janine-lah yang telah membunuh Buzz. Saat Jet tiba, Janine mengaku kesulitan menghubungi Morgan. Janine akan cek catatan keuangannya untuk memastikan pengacara itu berkhianat atau tidak. I'm gonna go over the... Go get a drink. Janine mengajak Pop ke rumah Morgan karena dia menghilang bersama 3 properti miliknya. Datang ke rumahnya, ternyata barang-barang pribadinya masih ada. Jasad Morgan terlihat terdampar di tepi pantai. Sementara itu, terlihat Frankie dan Craig sedang memandu jasa angkut untuk menuju rumah si Sultan pemilik lukisan. Janine memegang berkas terkait beberapa perusahaan palsu dengan inisial nama anak-anaknya yang dibuat Morgan untuk menjual propertinya yang hilang. Itu bisa terjadi setelah Jay menandatangani berkas yang diakui atas permintaan Morgan tanpa membacanya terlebih dulu. Jika diuangkan, jumlahnya mencapai $500 juta. Tak tanggung-tanggung, Frankie dan Craig menggasak seluruh isi rumahnya si Sultan saat pemiliknya pergi. Darren meminta uang $1 juta lebih dari jatahnya dengan alasan untuk membeli rumah. Tapi Janine belum menanggapinya. Setelah mendapat telepon, Janine langsung memberitahu Pop bahwa Morgan ditemukan telah tewas. Tapi Janine tidak memberitahunya kepada Jay. Setelah itu, si nenek ini bertemu kembali dengan Pete. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas Mia melihat Janine memberikan amplop. Pete langsung mengajak Mia dan Tina pergi, tapi tidak menyebutkan tujuannya. Malam itu, Janine baru memberitahu Jay bahwa Morgan ditemukan telah tewas. Setelah mencuri stempel dari notaris pikun dan membuat perusahaan palsu, apakah Janine curiga kepada cucunya ini yang dinilai cerdas? Dia juga mengingatkan Jay untuk berhati-hati terhadap Mia. Darren mendapat masalah setelah didatangi petugas pembebasan bersyarat yang mencari temannya Ox yang sebelumnya terluka parah akibat merampok. Saat Lucy hendak berangkat dari rumahnya, ini yang terjadi. Mia ternyata ditugaskan pamannya untuk menghabisi Lucy. Jelas ini atas perintah dari Janine. Sementara itu, diam-diam Jay membakar sebagian berkas pentingnya terkait perusahaan palsu yang dia buat. Seorang PSK dikirim Janine untuk melenturkan otot-ototnya Pop. Darren terkejut setelah tahu dari temannya, Ox telah tewas di Meksiko. Ternyata Mia memiliki kekasih yang baru saja keluar penjara. Penyakit psikologis Pop kembali muncul saat dia berkendara di tengah jalan. Dia bersimpuh di hadapan Amy. Tiba-tiba, Janine membagikan sertifikat semua properti kepada anak-anaknya. Tapi, hanya hadiah jam tangan untuk Jay. Saat Janine tertidur, Jay berjanji akan merampas seluruh harta miliknya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.